Horas, halo Bang Daud, Kak Ovi. Horas. Abang kan Marga Utauruk, kakak kan Boru Sihite. Aku pingin tahu dulu gimana awalnya kenalnya dulu abang sama kakak ini. Kenalnya dipertemukan Tuhan biasanya sih. Kakak gimana dulu awalnya kenal sama Bang Daud nih kak? Dulu gue sering beli apa namanya? Beli gadget sama dia waktu tahun-tahun sekitar tahun 2010. Jadi saya beli gadget sama dia. Oh, Gitu. 2010. Jadi dulu dia waktu kuliah kan dia itu sambil kuliah dia sambil jual-jualan gitu kan. Dia sambil jual-jualan gadget zaman itu tuh waktu lagi hype-nya 2009 ya. Lagi hype-nya BlackBerry lah. BlackBerry sama iPhone pertama kali gitu, iPhone 2G. Nah, cuman dia tuh yang jualan di Jogja. Enggak juga sih, kalau cuman jualannya. Cuman dia yang paling ganteng yang jualan di Jogja. Oh, gitu. Itu doang. Jadi Udah keren banget. jadi milihnya itu yang mana sih penjualnya ganteng, mungkin banyak yang jual. Pada saat itu Kak Ovi tahu kalau abang ini orang Batak. Nggak ngerti sih, nggak ngerti. Yang bener. Yang bener. Sebenarnya ada sejarah di balik situ yang tidak boleh dikonsumsi publik ya. Kenapa gitu bang? Kenapa gitu bang? Jangan saya nggak berani. Spesial loh bang buat Poltak gitu, buat orang Batak gitu. Jangan. Kalau itu maaf ya buat pemirsa Poltak, nggak dulu kalau itu. Berarti kakak dan abang kenal di Jogja ya? Jogja. Oke, itu berarti abang dulu kan kuliah juga di Jogja ya? Iya. Tepatnya di mana itu bang abang kuliah? Saya kuliah di Gajah Mada. Di Gajah Mada UGM. Jurusan apa bang? Jurusan elektro. Elektro. Kalau kakak? Dulu kuliah di Jogja juga, tapi kita beda kampus. Oh beda kampus. Kakak fokusnya apa jurusannya? Dulu sih komunikasi. Oh ilmu komunikasi. Iya, jadi kita beda kampus, tapi kita ketemu ya dari circle-circle teman-teman main. Jogja itu kalau orang bilang sedikit kecil ya, kecil. Iya. Situ-situ aja ketemunya. Gitu. Dulu gimana pas Bang Daud awal-awal ada ini nggak, ada maksudnya ada kode-kode nggak itu waktu ketemu suka sama kakak gitu? Nggak pernah suka sama saya, kita juga nggak pernah jadian ya, Pingu. Nggak pernah ya? Kok kayak Tahu-tahu, gitu sih? Aduh Bang Daud gimana nih Bang? Jadian kok, aduh. Perjuangannya. Sia-sia dong dulu saya nembak kalau gitu. Ya perjuangannya luar biasa, tapi Luar biasa, ya. apa namanya? Ya gitulah, nggak pernah jadian kan, Pingu? Jadian Oh, iya. Gimana awal-awal ngungkapin perasaan Bang Daud ke Kak Ovi? Lupa. Kakak dong jawab. Udah lama. Lupa. Lupa ya? Pacaran berapa lama Kak dulu? 6 ya? 6 tahun LDR 2 tahun. LDR sempat? Sempet dong, dan Emang jauh Waktu kan. saya sempat caleg DPRD provinsi, itu LDR 1 tahunan. Oh Bang dulu udah sempat nyalek waktu masih muda? Iya, sekarang juga masih muda ya. Oh masih? Pertama kali nyalek itu umur 23 ya? Iya, 23. Provinsi itu. waktu itu. Masuk provinsi. Kenapa kok Abang maksudnya berani dengan usia muda seperti itu untuk memilih? Kok 23 ya? 24, 25 ya. Kenapa? Ya kepengen dekat dengan kampung sebetulnya. Emang kampung di mana Bang? Di Tarutung, Bang. Oh Abang kelahiran Tarutung. Iya, kalau Abang di mana? Saya di Silangit Muara Bang, dekat kita tetanggaan 1 jam lah Bang. Iya, 1 jam. Tetanggaan. Iya. Borong-borong tuh ke bawah tuh kan. Iya. Tapi kita masih satu kabupaten namanya Tapanuli Utara. Iya, betul di Tapanuli. Kakak pernah dibawa nggak Bang? Oh iya, pernah waktu dulu pacaran dan nyalek, saya bawa dia kemana-mana. Keliling juga, ke Dolok Sanggul, ke kampungnya dia juga. Aku pengen tahu. Kak Ovi ini sejujurnya orang Batak bukan Kak? Kalau mukanya udah Batak banget kan? Mukanya sih Batak ya. Tapi kita open ke publik nih Kak, orang Batak bukan nih Kak, sejujurnya. Jawa sih aslinya. Oh aslinya Jawa. Jawa, terus akhirnya nikah sama Daud, makanya jadi Batak. Oh akhirnya terpincut lah sama anaknya Raja Marga Saya Utauruk. yang terpincut dengan Boru Niraja. Oh iya. Karena iya. sebelum menikah juga dia sudah Batak sebetulnya. Dia Oh. mencari marganya sendiri gitu. Oh gitu. Iya, jadi dia istilahnya kalau di Batak itu Boru Magodang ya. Iya. Jadi gitu. Jadi dia mencari mencari bapaknya sendiri, kemudian saya kenalkan keluarga ya sudah Boru Sihite gitu. Oh. Ada Historinya panjang lah. Ya pasti. panjang ya, Oke. ada celah di situlah. Iya. Iya. Lalu Kak Ovi gimana Kak waktu dibawa ke Tarutung sama Bang Daud? Waktu itu masih belum ada. Hutan, waktu itu masih hutan. Waktu itu Beda hutan. banget ya. Hutan ya masih ada. Ada Indomaret nggak? Ada Alfamart nggak? Ada. Ada perjuangan LDR itu kan capek ya, karena dulu tuh belum ada tuh pesawat kayak sekarang nih direct Jakarta DTB, Jakarta Silangit itu belum ada. Jadi saya tuh harus dari Jogja naik pesawat Garuda ke Jakarta, turun Jakarta, kita harus ke Medan dulu, sehari di Medan baru naik Susi Air tuh waktu itu. Iya, betul. Ke Siborongbu ke Silangit. Betul. Jadi belum ada tuh pesawat-pesawat apa, baru ada baru Susi Air kalau nggak salah. Iya, Susi Air betul. Komersial passengernya baru ada
Susi Air. Jadi saya membutuhkan waktu 2,5 hari buat sampai dari Jogja ke Jakarta ke Siborong-Borong. Iya, Ke Siborong-Borong tuh kita butuh 2,5 hari. Gitu. Waktu itu Kak Ovi gimana itu ngelihat suasana kampung, maksudnya dengan Dingin, sepi, apaan sih ini sepi banget. Kok kayak begini? apa yang paling berkesan Kak? Kakak ngelihat masyarakat Batak, warga-warga Batak di sana. Yang berkesan adalah mereka ini banget sih, proud, bangga banget dengan adat yang mereka punya. Sebenarnya itu yang berbeda dari adat-adat yang pernah saya ketemuin ya, apalagi Jawa. Kalau Batak itu kelihatan banget, kental banget mereka beradatnya. Sementara kalau di daerah lain kan nggak terlihat seperti itu, atau saya yang belum pernah melihat, tapi Batak itu ini banget sih, kental banget dengan adat, menjunjung tinggi adat mereka banget. Iya, budaya itu tetap dijunjung terus ya, terutama kekeluargaan. Tarombo, tutur, ya banyak banget waktu yang bikin kaget ya waktu pertama-tama datang ke pesta pernikahan adat Batak sih. Kok berantem sih? Karena kan gue gak ngerti ya. Maksudnya ini kok berantem kenapa sih? Dipikir dia berantem, padahal kan karena memang suaranya tuh besar, tinggi-tinggi ya, maksudnya suaranya keras-keras gitu loh. Dan ternyata ya dipikirnya berantem kan, ternyata memang kayak gitu. Karena beda banget kan Bang antara ya Jawa, apalagi kakak ini udah besar di Jogja kan gitu kan. Iya, kalau Jawa kan emang ence. Iya, benar. Monggo gitu. Kalau di Jawa berantem kan, lu kawin berantem. Enggak berantem sebenarnya Bang ya. Gitu. Kalau di sini kan enje, kalau di Batak kan olo gitu kan. Tapi pernah sewaktu Bang Daud itu ngomong kenceng gitu ke kakak gitu. Kencengan saya ngomongnya. Berarti original. Kalah satu rumah sama saya. Tetap kayak paling kenceng. Kemudian itu selama 6 tahun berarti berproses, saling mengenal kayak gitu ya, Kak Ovi dan Bang Daud. Dan itu memutuskan untuk ke jenjang serius tuh tahun berapa itu? Dari awal pacaran dia udah yakin mau serius sama saya kan saya. Wow. Udah sebegitunya ya Bang Daud ya, excited banget. Kalau istri udah ngomong begitu harus bilang iya. Abang harus belajar nanti ya. Siapa? Pasti kita harus pantai ya Bang. Apalagi Bang kan family man ya, bisa dibilang dekat sama keluarga kayak gitu. Kayaknya hampir semua orang Batak seharusnya kalau Batak Tulen harusnya family man sih. Filosofi apa yang Abang dapatkan selama waktu masih artinya dari orang tua kayak gitu? Sebetulnya filosofi begini saya terus terang dulu kan caleg ya, banyak yang saya pelajari dari filosofi Batak gitu. Dan kayak misalkan Dalihan Todu itu juga saya pelajari sewaktu saya mencaleg gitu kan. Kita juga harus mengerti Tarombo itu lebih dalam ke situ, dan belajar bahasa Batak dimulai dari situ. Banyak kan orang-orang, kan saya kelahiran Jakarta. Saya kelahiran Jakarta. Besar di Jakarta. Besar 17 tahun ya sampai SMA. Terus kemudian di Jogja. Nah, terus ya pasti orang-orang seperti saya ini itu berpotensi untuk luntur adat Bataknya. Jadi di saat saya nyalek itu banyak belajar di situ. Jadi saya bersyukur sebenarnya kalah saat itu. Ada hikmah yang bisa dipetik gitu kan. Saya mempelajari gitulah. Dan Abang seinteres itu ya sama Batak ya? Iya harus dong. Harus. Kalau enggak siapa lagi nanti? Iya. Dan Abang memutuskan juga untuk harus membangun kampung halaman dari Tarutung tadi ya? Iya. Betul. Kalau itu sebetulnya baru ada di tahun-tahun 2016 sih, 2017. Di saat kita bisa bikin orang di sini punya penghidupan, kok kita lupa sama yang di sana gitu. Sementara saya diajarkan sama orang tua saya untuk ingat kampung halaman sebenarnya. Banyak loh Bang di sini orang-orang Batak yang nggak mau pulang lagi ke sana. Ya udah nggak peduli. Nggak peduli. Saya rasa bukan cuma di Jogja, tapi di daerah-daerah juga banyak ya. Pada akhirnya nggak peduli di sana gitu. Iya. Dan Abang selalu ada poda, nasihat untuk tetap ingat kampung halaman tadi ya? Ya mungkin kebawaan dari orang tua kalau itu. Orang tua tadi ya. Lalu gimana Abang mengenalkan budaya Batak, suku kita ke Kak Ovi yang notabene Kak Ovi udah besar di Jogja gitu? Itu tantangan tersendiri sih. Mulai dari rasa makanan aja mungkin kayak sampai sekarang beliau nggak suka arsik itu nggak suka gitu. Jadi tantangan sih pelan-pelan mengenalkan gitu loh. Tapi kalau dari lagu dia udah bisa beberapa. Udah hafal ya. Oh nyanyi kita. Boleh dong. Jangan dong. Malu deh kalau kayak gitu. Skip aja, nanti di off kamera aja. Iya. Di luar podcast ya. Iya. Oke, kemudian kan biasanya kan orang tua Batak ini kan pride-nya tinggi banget kan Bang.
Pride-nya gimana Bang? Coba Arti biar dalam kita- arti mengarahkan anaknya untuk dapatnya orang Batak nih, dapatnya orang Batak nih. Ada pertentangan pada saat itu. Kan gue udah Batak tadi Iya. waktu dia. Pertama itu sebenarnya sudah Batak ya. Eh. Tapi sebetulnya orang tua seperti itu dikarenakan dia nggak mau kehilangan rasa kasih sayang sebetulnya. Oke. Artinya besok kalau di Batak kan sudah jelas ya bagaimana podanya bermakna tua-tua gitu Iya, kan. nasihat Nah, tadi. takutnya kalau misalkan di budaya lain itu beda. Kalau itu yang saya tangkap kayak gitu. Oke. Artiannya sebenarnya kita cukup menyenangkan hati orang tua. Karena di kepercayaan saya itu ada memang ayatnya bahwa kita menyenangkan hati orang tua berarti kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Iya. Nah, dan ini sebetulnya saya baru sadar dalam kurun waktu beberapa tahun belum lama gitu loh. Seandainya banyak yang mengerti itu dari awal, saya rasa seharusnya banyak orang Batak yang sukses juga gitu loh. Iya. Gitu. Dan abang melewati proses di mana membuat kakak Iya, menjadi guru Batak. artiannya itu tadi. menjawab tadi pertanyaan Bang Adi bahwa Iya. sesungguhnya sebenarnya bukan itu yang diinginkan orang tua bahwa harus orang Batak, enggak, tapi supaya dia masa tuanya terus kemudian melihat anaknya care sama dia. Yes, Itu betul. aja sebenarnya. Iya. Gitu. Tapi dari Kak Ovi sendiri pada saat itu keluarga apakah ada pertentangan dari kakak kan yang notabene orang kelahiran Jogja kayak gitu ketemu orang Batak tuh kan berbanding terbalik banget gitu. Dari keluarga Kak Ovi sendiri gimana waktu itu meresponnya? Pertentangan pasti ada ya. Tapi setelah mengenal Daud lebih dalam karena memang Daud orangnya baik banget. Baik banget ya. Iya. Gitu jadi Aduh. nggak ada masalah setelah itu. Awal-awal aja, tapi setelah itu nggak ada masalah. Jadi kesayangan mertua. Iya. Jadi permain hasian lah ya. Ya kalau Helani enggak ada di Hasian. sana Herasian. Oh, kalau abang ya Iya, hasian ya. hasian. Kalau kakak jadi permain hasian, Iya, betul. gitu. Lalu setelah menikah, kita lanjut nih bang. Abang saat ini membangun sebuah bisnis yang itu besar banget ya, dalam bentuk kebaya tekstil, ya. Retail fashion. Retail fashion ya, lebih ke retail fashion ya. Nah, abang latar belakangnya teknik elektro. Iya. Itu gimana sih bisa sampai berpikir untuk memulai bisnis itu awalnya kapan? Dan gimana ceritanya? Ini nanya ke siapa dulu? Kak Ovi dulu deh. Kak Ovi dulu. Monggo. Kalau ketertarikan saya dari dunia fashion kan sudah sejak lama ya. Maksudnya tertarik dengan nilai-nilai unik pada sebuah busana itu kan sudah lama dari saya SMA mungkin. Nah lalu dari akhir-akhir SMA itu udah mulai jual-jualan baju ya walaupun belum punya brand. Jadi saya bikin brand asal-asal aja, brand apa gitu. Terus kita jahitin, habis itu kita jualin. Waktu itu zaman mungkin teman-teman di sini nggak pernah kenal ya MySpace. MySpace ya. MySpace, Ada Friendster, yang tahu? terus Saya juga nggak tahu nih. Oh, nggak ada yang tahu. Etsy, terus lookbook kayak gitu-gitu zaman dulu. Nah terus akhirnya enggak untuk serius sih, karena bagaimanapun juga kan gue pengennya kerja yang bener lah, bukan kayak begini gitu. Nah tapi ternyata dari situ tuh keterusan. Terus di tahun 2010 akhirnya ketemu Daud ini, kita belum menikah sih, kita masih pacaran. Nah dari situ kita mulai seriusin dong bisnisnya, karena belum banyak di tahun itu yang melakukan atau menjual produk-produk fashion tuh secara online tuh hampir dikit banget di tahun 2009-2010. Itu kan zaman dulu belum ada marketplace. Terus zaman dulu basic yang di website gitu kan juga masih sedikit ya, belum terhitung banyak. Jadi Ivory Studio itu sendiri merupakan salah satu menurut saya merupakan salah satu brand yang pelopor di fashion online dulu, dari zaman dulu menurut saya pribadi, karena itu sudah lahir dari zaman MySpace, dari zaman Friendster. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang punya MySpace itu bisa dicek deh, ada MySpace-nya. Itu udah ada Ivory ya. Udah ada tahun 2007. MySpace kayaknya udah nggak ada ya. 2007 MySpace udah nggak tahu ada lagi. Yang jelas nggak ada itu Friendster. Iya, Friendster, MySpace. Nah itu udah ada dari dulu dan itu belum banyak. Habis itu akhirnya kita seriusin dari tahun 2010 ya. Dari kita mulai awal punya satu karyawan, terus belum punya workshop sendiri, belum punya studio, kita masih dipetak 3x3 gitu. Nah terus sekarang sudah ya puji Tuhan berkembang sampai kita hampir punya 200 karyawan ya. 200 karyawan. Hampir 300 lah. 300 lah kalau Oke. ya, karena masih ada turnover kan kadang-kadang. Oke. Itu filosofi namanya boleh Kak Ovi ceritakan nggak? Kenapa namanya Ivory? Sebenarnya nama Ivory itu coincidence, karena dulu tuh pertamanya tuh saya bikin bisnis tuh berdua sama teman saya namanya Ria. Nah lalu nama Ivory itu
diambil dari nama Ovi dan Ria. Oh. Nah, tapi selain nama Ovi dan Ria, Ivory itu kan juga bagus ya, warnanya bagus, dia juga gading gajah, dia juga nggak bisa retak. Kayak gitu. Jadi ya bolehlah lu mau ngambil itu dari nama gue dulu dan partner saya dulu, atau mau kamu ambil sebagai istilah bisnis yang terus-terusan menjadi berkat buat orang banyak dan gak akan bisa retak. Wow, mantap. Kamu baru latihan tadi di sana ya? Enggak. Udah Gue aja nggak ngerti kita mau bahas apa tadi. Wow, dan terus itu berkembang sampai tadi 200 karyawan ya saat ini ya? Iya, 200 sih kalau yang di studio saya pribadi, di studio kita itu 200. Tadinya tuh saya kira Ivory ini tuh kayak bisnis yang memang dari family itu keturunan kayak gitu kan, nggak ternyata memang. Nanti mungkin ke anak saya. Nanti, tapi bukan dari orang tua ya. Kalau anak-anak pengen ya silakan diteruskan. Oke. Dari dulu kalau saya pribadi ya saya kurang senang dengan bisnis yang diturunkan itu kurang apa. Kecuali kalau memang dia senang gitu loh. Kenapa Bang? Kan ya wajar aja dong, kan biar gak kemana-mana gitu. Berusaha dong, dengan gitu. cara mereka sendiri. Kalau mau sukses, usaha dong. Wow. Ya, masa mamanya gitu. ya, seorang Kak Ovi mendidik anak. Sama Bang, Abang juga gitu? Kalau saya sih gitu, karena kan passion orang berbeda-beda gitu. Artinya kalau memang passion di situ ya nggak apa-apa, silakan. Bahkan kalau memang mau jadi mau jadi pengamen ya pengamen lah yang serius gitu. Kan ada malah banyak loh pemulung yang lebih kaya daripada kita gitu. Pemulung apa dulu nih? Pemulung apa dulu kan ada. Kita lihat pemulung gini deh. Di berita-berita banyak ya ada pengemis kemudian dia bawa mobil. Pernah dengar kayak gitu-gitu nggak? Iya. Itu kan dia seriusin berarti kan? Iya. Tapi kan profesi dari pengemis itu kan tidak maaf sih, bukan tapi ideal, tapi memang menurut saya kurang ada value-nya gitu loh. Artinya sebenarnya banyak profesi di sana tidak mesti ngikut dari orang tua kok. Dia punya passion, tekunin aja. Iya. Jadi berkat itu nggak perlu nungguin dari orang tua. Oke. Gitu. Lalu Bang Daud ikut membangun sebuah bisnis ini, Ivory tadi. Abang kan latar belakangnya teknik elektro, Bang. Jauh banget kan? Ya kan Kak Ovi, dia elektro bisa sempat ada pekerjaan formil kah Bang Daud misalnya? Nggak ada, saya nggak pernah ikut pekerjaan formil ya paling bantu orang tua, karena orang tua punya hotel di sana. Oke. Di Tarutung ya? Tarutung, hotel ini. Jadi dulu disuruh jadi ini, supaya ngurusin gitu-gitulah. Ya menyenang saat itu sekaligus nyalek kan, sekaligus mengisi waktu di situ. Di samping saya juga sudah buat sebenarnya barengan sama kakak nih. Gitu. Berarti dulu udah sempat terpikir nggak bahwa coba-coba dulu deh kayak gitu, atau udah memang ini aku mau buat sesuatu hal yang besar sama Kak Ovi? Karena kalau bicara orang tua tadi udah jelas menjanjikan untuk Bang Daud sendiri meneruskan bisnis dari orang tua tadi kan, hotel. Gimana? Tadi menjanjikan atau nggak menjanjikan kita coba-coba dulu atau gimana dari versi Kak Ovi sendiri itu kan dibilang katanya coba-coba dulu nggak gitu. Kita coba-coba dulu nggak sih? Enggak, karena dari awal dia dari tahun 2010 waktu dia ketemu saya dia sudah yakin lu seriusin, kita seriusin pasti kita bisa. Jadi bukan buat coba-coba lagi. Nggak ada kita istilah coba-coba lagi. Apalagi udah ada orang yang ikut kita. Berarti satu orang mengikut kita, berarti kita bertanggung jawab atas satu dia, satu suaminya, satu anaknya. Semakin banyak yang ikut kita, berarti kita bertanggung jawab beberapa kali lipat dari satu orang yang dia bawa itu. Jadi enggak kita. Maksudnya karyawan. Iya, tadi maksudnya dari satu kan tadi. Iya, kalau satu berarti kan paling kita tidak 3 emang enggak ada niat coba-coba. Kalau coba-coba nanti kalau misalkan bisnis kita nggak running udah tutup kan nggak gitu, nggak bisa. Banyak yang seperti itu ya. Kita nggak bisa kayak gitu. Kalau memang udah serius, kita hire satu paling tidak, kalau yang sudah keluarga paling tidak 2, tapi rata-rata 3 ya, sama anaknya 1. Iya. Ya kalau sudah dikasih beban seperti itu, bukan beban ya. Nganggapannya kita udah kasih tanggung jawab ya. Tanggung jawab seperti itu ya, masa jangan disia-siakan dong. Iya, betul. Gitu. Ya, jadi memang dari awal bisnis nggak ada istilah coba-coba. Kalau misalkan kalau kamu mau kerja di tempat lain atau kamu mau kerja di Tapanuli Utara buat jadi wakil rakyat atau buat jadi apa, ya monggo. Karena itu sama-sama emang dia ada passionnya kan buat membangun kampungnya tuh ya monggo. Nanti tapi untuk bisnis ini ya memang harus running, nggak bisa. Iya. Lalu seperti apa pasang surutnya Ivory pada saat waktu membangun itu kan prosesnya kan nggak gampang tadi, mulai dari 1, 2 terus bertambah karyawan. Ya sampai sekarang juga nggak gampang. Iya, sampai sekarang juga nggak gampang. Gimana itu mempertahankan eksistensinya? Seorang apa strategi dari Kak Ovi dan Bang Daud pada saat itu? Dinamis.
Dinamisnya tadi dinamis. maksudnya apa yang misalnya membangun sebuah database yang baik kah atau memang seperti apa? Banyak. Itu salah satu caranya, metodenya memang membangun database yang baik. Hampir semua perusahaan yang sudah eksis dan masih berkembang ya, itu pasti punya database yang baik kalau itu ya. Itu salah satu cara aja. Tapi kalau saya, ini berarti kita ngomong salah satu bisnis bisa dikatakan sukses atau enggak? Ya, betul. Gimana toh? Ya, Gimana? supaya tetap bertahan. Kalau saya ya. sebenarnya punya ada sejauh saya dari beberapa bisnis dulu ya sampai terjadi sekarang. Menurut saya nih, kalau saya salah mohon maaf, dan kalau memang ada yang lebih jago dari saya, monggo di komen di bawah. Iya. Menurut saya itu ada 3 Bang, 3T. Apa tuh? 3T itu satu, bisnis yang sudah sukses itu biasanya satu tuh ditiru. Ditiru, oke. Artiannya kalau misalkan kita punya produk, kemudian sudah ditiru, atau banyak yang ngikutin, atau banyak KW-KW-nya, itu ada potensi sukses. Oke. Yang kedua, T yang kedua adalah ditipu. Ditipu. Ya. Saya rasa hampir semua pasti, bukan hampir semua pebisnis itu rata-rata sudah pernah ditipu. Baik ke vendornya, rekan bisnisnya, atau dari konsumen sendiri. Kalau sudah mengalami fase tersebut dan masih bisa bertahan, menurut saya sudah berpotensi sukses. Yang ketiga, ditunggu. Oke. Tunggu ini maksudnya apa sih terobosan kita, apa sih produk baru kita, apa sih yang kita mau tawarkan kepada konsumen kita, itu sudah ditunggu atau dinanti-nanti sama mereka. Gitu. Coba sebutin aja contoh brand apa yang menurut Abang sukses. Saya kasih tahu KW-nya. Coba Bang Adi. Contohnya Adidas. Adidas. Oke. Ada di kalau Cina ada Akidas. Adidas. Iya, Ya kan? Ada kan? Nggak masalah ya. Nggak perlu disensor ya. Oh, nggak, terserah. Kan Adidas dia suksesnya dengan brand Three Stripe ya. Iya. Kan banyak tuh yang Three Stripe tapi nggak ada logo Adidasnya. Itu juga sudah meniru kan? Wah, iya. Gitu. Dan Abang 3T tadi berarti sudah Abang lewati ya? Sudah pernah mengalami ya? Sudah pernah mengalami. Lalu dari Kak Ovi sendiri, aku pingin tahu apa sih nilai jual dari Ivory sendiri? Maksudnya dalam arti apa ya bahasanya itu kayak serviskah yang dijual atau apakah dari kualitaskah? Dari Kak Ovi sendiri bisa menceritakan nggak nilai plusnya Ivory itu apa? Silakan Bang. Nilai plusnya Ivory apa servis? Sebenarnya kita ada beberapa brand dari Ivory Studio Group, itu kita punya beberapa brand. Satunya itu seperti yang custom made, satunya yang ready to wear. Tapi baik custom made ataupun ready to wear, kita tuh bukan cuman sekedar ngasih produk jadi, tapi kita juga menawarkan semi tetap ada jasanya. Jadi bukan sekedar retail, tapi memang ada jasanya seperti lu maunya gimana sesuai dengan personalize sesuai dengan bentuk badan kamu atau gimana, itu tetap kita provide ke customer. Jadi bukan hanya sekedar gue jual baju seperti ini, size-nya SML, that's it gitu. Lu mau beli apa enggak gitu. Jadi sampai after sales-nya, habis itu sampai repair service-nya. Repair service apabila ada tears, ada dent atau ada apa gitu, kita juga masih menerima repair service-nya. Habis itu terkait dengan measurement-nya atau measuring-nya gitu. Jadi bukan sekedar saklek lu harus beli SML gitu, enggak. Banyak sih, karena dulu memang kita tuh besarnya tuh di custom made sebenarnya. Cuman sekarang brand yang lagi berkembang itu yang ready to wear. Jadi custom made itu tuh semacam custom gaun-gaun buat wedding yang memang bener-bener personalize gitu buat orangnya. Terus gaun-gaun atau kebaya-kebaya buat lamaran gitu yang cuma dibikin satu untuk mereka. Tapi karena mungkin price listnya itu kalau mungkin di luar Jakarta tuh kan masih agak tinggi, karena kita jualan tuh di start from 60 juta kalau misalkan wedding. Nah, maka dari itu kita bikin juga produk ready to wear yang harganya di bawah itu. Jadi kayak misalkan, tapi memang bukan untuk wedding ya, di sini ready to wear itu sekitar 5 jutaan, 6 jutaan gitu, orang-orang tuh udah bisa dapet, dan dia udah bisa custom size, udah bisa custom. Kan banyak banget orang berhijab sekarang ya, hijab atau non hijab. Habis itu after salesnya kita juga sediakan, repairnya juga sediakan gitu. Tapi kalau bedanya Ivory dari brand lain, saya sebenarnya suka saat produk saya itu menjadi inspirasi buat banyak orang. Karena banyak
yang meniru sebetulnya. Saya tidak masalah apabila ada seseorang atau sebuah brand itu amati tiru modifikasi, itu nggak masalah dan terinspirasi dari kami. Tapi yang saya nggak pas tuh, yang saya kurang suka itu kalau memang meniru mentah-mentah gitu. Terus mentah-mentah semuanya ditiru, sedetail saya ditiru, itu nggak pas di saya. Nah, jadi yang membedakan kita tuh, kita memang selalu berinovasi duluan dibanding orang lain untuk menciptakan produk yang lebih fresh duluan ketimbang brand-brand dari tempat lain. Gitu. Kita selalu menciptakan teknik-teknik bordir yang baru, pewarnaan, bahkan kita kan melakukan pewarnaan sendiri ya. Kita nggak asal beli, gue nggak lu beli tekstil jadi jebret dijahit, enggak. Tekstil ada, kita warnain dulu, habis itu baru kita produksi gitu. Nah, jadi kita memang inovasi kita tuh luar biasa sih, kayak setiap hari tuh ada produk baru gitu. Iya. Itu udah untuk menjawab yang nomor 3 tadi, ditunggu. Karena inovasi itulah yang ditunggu-tunggu pada akhirnya. Apa sih kira-kira Adidas besok ngeluarin apa sih kan gitu. Betul. Gitu. Dan itu sisi eksklusifnya Ivory. Itu yang harus kita lakukan gitu loh, bukan masalah eksklusifnya. Kalau eksklusifnya kita main di unique value kita, misalkan kayak gini, kayak warna. Kalau kakak ini memang punya talenta di bagian pewarnaan. Dia memang bisa ada sedikit selisih aja, kurang gitu paham ya? dia. Kalau saya mah enggak, kita biru kalau saya, biru tua, biru navy. Sebenarnya dia ada lagi, kalau misalnya ungu ada burgundy lah, saya nggak ngerti lah itu. Itu kelebihan daripada kakak. Dan itu saya lihat jarang dimiliki sama dengan bisnis yang serupa. Gitu. Jadi keunikan dia itu kita tonjolkan warna-warna pastel yang selisih. Nah itu selisih-selisihnya sedikit, nah itu yang dia tonjolkan. Dan kita buat sendiri. Nanti abang bisa lihat nanti kita warna itu bikin sendiri. Makanya ini proteksi kita untuk ditiru kan. Tadi nomor 1 tadi ditiru kan. Gimana sih biar nggak ditiru? Nah, kita harus punya cara tersendiri. Jadi kita melakukan pencelupan warna sendiri. Mau mereka ketemu bahan modelnya sama, tapi warnanya tidak sama. Nggak akan sama. Terus kayak bentuk bordir gitu, itu kita juga bikin sendiri. Kita nggak beli bahan di toko terus kita potong-potong motifnya, bisa kita tempel-tempel tuh udah. Itu kayak lu bikin baju tahun 2000-an. Nah, sekarang kita udah tahun 2024 ya, nggak kayak gitu. Jadi misalkan kayak begini nih, jadi memang kita harus bikin gambarnya sendiri dulu, harus nyelup warna bordirnya dulu, harus nyelup warna benangnya dulu, baru kita bordir sendiri dulu. Jadi nggak ada tuh yang jual kalau lu ke toko kain, gue mau kebaya kayak Ivory nih, ini tempelannya gue dapet di mana ya? Ya nggak ada, orang gue bikin sendiri. Gitu. Nanti ya bang, kita lihat bener-bener meng-create sendiri ya. Iya. Original. Karena kalau misalkan mau niru, ya everybody can follow, you can follow, boleh lu tiru, tapi nggak akan bisa sama. Nggak boleh ditiru. Karena sudah ada, karena saat ini kita sudah ada haknya, teman-teman kita sudah daftar merek dan daftar beberapa desain. Jadi kalau ada yang mau niru, silakan nanti berurusan dengan legal kami. Maaf. Udah banyak sih, udah banyak sih yang niru. Tapi biasanya cuma kita kasih tahu baik-baik aja. Nggak marah, nggak apa-apa sih, cuma take credit aja sih kalau misalkan ngambil gambar atau ngambil apa, kasih kredit. Ya kita bicara apalagi soal bisnis ya kan. Iya, kalau tapi karena kalau misalkan dengan ditiru saya diam, itu tandanya saya nggak kasihan sama saya nggak sayang sama anak-anak saya yang di bawah saya itu, yang produksi, yang operasional, yang bikin satu produk aja kita perlu trial error habis-habisan, kita perlu R&D, kita perlu macam-macam, kan panjang ya. Proses untuk bikin satu produk itu bukan sehari 2 hari bro, kita kan bikinnya lama banget. Gitu, dari mulai trial error kita harus R&D dulu, kita harus cek warna dulu, kan lama. Terus kalau lu enak banget niru, kan rasanya gue tuh tidak menghargai nih hasil karya. Buat foto aja habis berapa gitu tuh. Staff di bawah saya yang bekerja buat itu juga. Karena kan yang kreatif bukan cuma saya, tapi anak buah saya juga di bawah. Betul. Itulah yang membuat Ivory sendiri pun ya secara harga juga berbeda dengan yang lain gitu ya. Masa sih? Oh iya dong kak, kan Ivory top rate lah. One pride. Cuma Taiwan. Pokoknya Ivory the best lah kalau untuk kebaya gitu kan. Ya kita harus bisa. Tapi saya percaya bang, besok itu harus lebih baik dari sekarang. Kalau menurut abang kita baik sekarang, berarti besok lebih baik lagi. Itu yang selalu tertanam. Ya harus besok itu harus lebih baik daripada hari ini. Minimal sama lah. Gitu.
Jadi kalau memang ada kemunduran ya harus segera evaluasi. Tapi pernah di titik di mana sempat stagnan gitu, Ivory artinya nggak berkembang gitu. Pernah ya. Ya belakangan ini mungkin juga bisa dibilang lebih stagnan. Artinya progresnya tidak setinggi yang dulu. Gitu. Justru waktu tinggi-tingginya kita tuh waktu di COVID ya. Waktu COVID itu justru kita tuh perkembangan bisnisnya lagi pesat-pesatnya. Dan mungkin setelah COVID itu kita tuh harus lebih bersaing lagi gitu. Jadi kita dinamis banget tiap hari. Gue mikir ini harus gimana setiap hari meeting. Ya, di saat setiap hari gue harus meeting. Orang pusing di COVID, kita memang pusing tapi memang pusing. Semua orang pusing ya pasti. Pastinya tentunya. Cuma saat itu ada lebih kesiapan kita itu di situ karena saat orang banyak efisiensi atau pemecatan itu ekspansi. Banyak karyawan-karyawan bagus yang bisa kita ambil. Iya, dan waktu banyak kantor-kantor PHK gitu, Ivory Studio merupakan salah satu perusahaan yang tidak mem-PHK sama sekali karyawannya dan justru menaikkan gaji. Iya, saya justru malah menaikkan gaji. Ya karena lu mau kerja dalam keadaan COVID, di mana waktu itu COVID itu tabu banget di awal-awal COVID. Itu tabu banget dan banyak orang takut kerja, nanti gue mati kalau gue kerja ketularan COVID gitu. Jadi itu sebagai apresiasi karyawan tercinta saya yang memang masih berani masuk saat COVID itu untuk ini buat saya mengapresiasi keberanian kamu mau tetap bekerja saat COVID. Ada reward lah ya kakak kasih pada saat itu ya. Jadi kita nggak ada PHK, justru kita naikin gajinya, justru kita THR tetap kita full gitu. Zaman dulu gaji mungkin dipotong segala macam, kita nggak mau. Tapi satu syarat, jangan ada mengeluh soal COVID. Sebenarnya yang bikin kita saat COVID itu yang bikin kita jadi COVID atau jadi imunnya lemah. Gara-gara dengar omongan orang, berita kanan, berita kiri, ya nggak waktu dulu kita ngeliat sugesti gila nih ya toh, dulu ngelewat, dulu ngelewat misalkan saya di sini COVID ya, ngelewat di depan rumah aja udah nggak bisa toh, saking tabunya dulu, ya nggak dulu mengalami nggak? Iya benar, takut banget. Lewat sana, rumah di sana COVID, dia sampai muter dulu. Nah kita nggak kayak gitu, kalau misalkan kalian memang nggak mau kerja di sini. Silakan keluar. Tapi kalau mau kerja di sini, ya saya akan naikkan gajinya dengan catatan tidak boleh cerita soal COVID. Kalau sakit tinggal bilang. Sakit bilang lu di rumah 2 minggu, 10 hari. Itu pun nggak boleh di rumah. Saya tes swab dulu dan saya dulu datengin tes swab sendiri dari Cina dulu. Dulu sini belum izin. Iya. Dulu belum ada kan. Belum begitunya treatment karyawan abang ya. Jadi dulu tuh tes swab mahal ya bang ya? Iya betul. Ternyata murah di Cina itu, sekitar berapa ya, 50.000 atau berapa gitu. Saya datangin sendiri. Terus yang swab siapa? Saya sendiri. Kalau misalkan sudah ada positif nih ya, baru kita ke lab yang resmi, buat dapat suratnya atau apa. Gitu bang. Dulu saya sampai kami dulu ada terdeteksi beberapa karyawan COVID tuh. Awal-awal COVID sih. Awal-awal COVID pas lagi masih beta dulu ya kalau nggak salah. Delta apa 2019 bulan Januari. Pokoknya sebelum Omicron ada Delta. Ada lagi sebelumnya itu. Sebelumnya lagi. Nah, pas sebelumnya itu ada beberapa karyawan kan kami kontrakin, Mbak. Satu rumah, 2 rumah. Dan mereka mau ditempatkan khusus. Iya. Wow. Mereka harus mau daripada kamu pulang nanti bikin saudaramu malah kena, gitu kan. Mending di satu tempat sembuh semua bang jadinya. Dan justru di situ produksi Ivory lagi naik pada saat COVID tadi ya. Iya, karena mereka harus semangat toh. Akhirnya orang yang banyak yang diefisiensikan atau yang dipecat biasanya gitu, ngelamar. Jadi malah karyawannya bagus-bagus. Iya. Saat itu. Oke. Terus sekarang karena mungkin orang-orang udah pada lepas COVID, terus udah bisnis udah berkembang, jadi kita harus lebih bersaing lagi. Iya, jadi memang jadi tantangan setiap hari. Kita setiap hari harus ada ide baru, harus meeting, harus bikin apa itu kayak setiap hari tuh kayak nonstop. Kita mau bikin karya apa lagi, kita mau bikin produk seperti apa lagi, kita mau bikin apa. Ivory sendiri tuh ada berapa line bisnis sih, Kak, sama Bang Daud mungkin? Basicnya satu, basicnya memang fashion retail fashion tadi ya, tapi brandnya tuh ada beberapa. Ada yang untuk custom, ada yang untuk persewaan, ada yang untuk ready to wear, ada yang untuk basic kayak gitu. Tapi lagi custom sama ready to wear yang lagi ini ya. Ready to wear yang nomor satunya sekarang. Ready to wear yang lagi ini ya. Udah melewati daripada customnya. Gitu. Kalau bisa ya custom sih sebenarnya kalau saya pengennya sih ya. Oke.
Sebenarnya Kak Ovi sama Bang Daud sendiri tuh ada punya mindset nge-grab pangsa pasar khusus sendiri nggak sih? Maksudnya gitu, targetnya pasti ada dong. Ada. Bisa diceritain nggak gitu? Kan harus berinovasi, berarti punya target. Udah kan? Kak Ovi dong, Nah, ahlinya. kalau misalkan suami saya sering bilang kalau misalkan kita bisa, kenapa sih kita nggak menggait semua pasar semua khalayak aja, dari mulai yang bawah ke middle, yang middle ke up gitu. Iya. Nah sementara kalau saya pribadi memang lebih ke untuk targetnya tuh yang middle ke up gitu. Belum ketemu ya rumusan yang paling tepat saat ini memang middle ke up. Oke. Memang belum ketemu yang middle ke bawah. Dulu sudah pernah dicoba, hype-nya tidak setinggi daripada middle ke up. Gitu. Tapi mudah-mudahan ya ketemu rumusan lagi kayak gimana. Oke. Ya karena gitu. Gimana ya, membuat produk dengan harga murah, kualitas bagus, itu PR sih. bisa dijangkau banyak orang, after sales yang bagus, itu seperti too good to be true. Iya. Apalagi biasanya kayak yang pasar daripada middle ke bawah, mohon maaf, tapi memang pasar middle ke bawah itu mereka lebih banyak kalau bisa cepat gitu. Oke. Apalagi mau murah, bagus, cepat. Banyak constraint-nya lah. Constraint lebih banyak. Oke. Berarti tadi kita bicara masalah treatment kliennya pun udah beda pasti tentunya. Iya, sudah beda. Oke. Ya saya tanya abang aja, misalkan abang ada 100 orang banyak mintanya sama 10 orang sedikit mintanya tapi sama untungnya, misalkan gitu. Abang pilih yang mana? Sama untungnya nih. Ya tentunya nggak banyak minta dong. Yang nggak banyak minta, yang 10 tahu pasti lebih sedikit. Saya suka sama yang banyak mintanya. Tapi dengan catatan dia banyak mintanya, gue bagus kasihnya, kita sama-sama menghargai masing-masing gitu. Bukan yang kalau misalkan cuma sekedar kalau banyak mintanya itu tercenderung kan lu gimana sih punya usaha nggak mau banyak diminta gitu. Namanya juga orang usaha, orang bisnis masa nggak mau diminta. Saya mau kok, saya senang banget banyak diminta sebenarnya. Tapi ya itu kita bukan cuma saya butuh kalian loh, bukan cuma saya butuh lu loh, tapi kan kita juga saling butuh gitu. Jadi kadang-kadang tuh orang yang banyak mintanya kadang-kadang lupa. Jadi soalnya gue udah bayar lu nih, beresin sesuai apa mau sesuai apa mau gue, kan nggak gitu. Jadi memang ilmu padi merunduk itu betul bang adanya. Semakin dia berisi sebenarnya semakin semakin dia tuh less rewel. wise ya. Semakin wise gitu loh. Semakin wise. Kalau memang ada yang perlu dikritik, dia bakal mengkritik dengan cara wise. Beda dengan orang yang ya mohon maaf saya mau kotak-kotakan tapi memang itu adanya. Iya. Semakin banyak dia nawar, semakin biasanya nih nanti rewel. Itulah makanya Ivory udah mulai mengkelas-kelaskan yang tadi ya, middle high tadi. Mohon maaf ya, jangan marah ya kalau saya kotak-kotakan, tapi itu apa adanya. Iya betul. Secara statistik demikian. Ya balik lagi, bisnis kan punya target market kan, cari bangsa pasar yang pas kayak gitulah. Artinya ya memang Ivory udah punya style sendiri lah untuk hal itu kan, strategi bisnisnya tadi ya. Bisa dikatakan seperti itu ya, Kak Ovi sama Bang Daud ya. Lalu kemudian ada nggak momen-momen tertentu yang tadi yang Kak Ovi tadi sampaikan, kayak misalnya banyak minta atau apa kayak gitu? Ada nggak klien yang kayak gitu? Klien ada, bahkan klien custom aja sampai H-2 nikahan minta diganti gitu. Ya ada juga. Jadi berwarna-warni itu justru yang bikin seru. Tentara datang juga pernah loh bang. Karena kalau misalkan nggak berwarna-warni atau nggak ada tantangannya, kita nggak belajar sih. Iya. Nah, jadi saya memang ya enjoy aja. Marah sih waktu itu pasti kita bete. Gimana sih, tapi setelah itu terlewati semua dan kita satu tim bisa melewati itu, kayaknya bisa sih kita, ya udah enjoy aja. Justru itu perlu biar kita makin pinter, biar kita makin bijak, biar kita semakin hati-hati terhadap apapun yang kita lakukan dalam di perusahaan. Ya betul. Saya juga percaya demikian. Emas itu kan akan timbul emasnya dan kadarnya semakin bagus setelah dia ditempa. Itu setelah dia mengalami proses, kalau bahasa Batak direngsa. Iya. Nah, direngsa. Setelah dia mengalami proses yang cukup menyiksa itu, kemudian kan terbentuk lah. Betul. Tapi dominan klien itu masyarakat Jawa atau Batak? Kalau custom Jawa, Jawa, Lampung, Sulawesi gitu. Kalau ready to wear satu Indonesia. Kalau custom awal-awal banyak Batak ya sini? Batak juga ada. Banyak Batak ya. Tapi kalau ready to wear satu Indonesia sampai ke luar negeri biasanya.
Kalau dulu awal-awal malah custom itu 2017 banyak Batak Bang. Oke. Satu tahun tuh bisa ada 5 sampai 7. Oke. Saya juga heran kenapa belakangan ini. Kenapa ya? Ada yang tahu kenapa bisa kaum Batak ini? Apa mungkin karena disangkanya mungkin ini ya lebih ke busana muslim kali ya? Mungkin Oke. itu yang mesti di ini ya pasarnya dibentuk lagi. Betul. Ya karena kita banyak foto-foto dengan berhijab atau apa, terus dipikir kita cuma profit buat yang berhijab aja. Padahal sebenarnya enggak. Itu toh saya sendiri juga nggak pakai hijab kok. Saya nggak mau jualan juga baju yang khusus buat berhijab. Betul. Tapi teman-teman di satu Indonesia ini mayoritas berhijab itu kan banyak banget. Jadi bagaimanapun juga kita juga mau mengenalkan produk ini loh. Bisa buat berhijab, tapi justru dipikirnya gara-gara lebih sering menampilkan yang pakai hijab, dipikirnya baju gue tuh cuma bisa buat yang berhijab doang gitu. Jadi malah jadi kebalikannya. Mungkin karena apa ya, sekarang ini kan kita bergantung kepada algoritma Instagram ya, udah menyasarnya ke situ semua. Betul. Saya juga mungkin ada masukan dari teman-teman ya. Karena memang paling gampang isu yang paling gampang digini itu agama biasanya. Gitu ya. Tapi akhirnya Kak Ovi kan buka di sini kan. Semoga warga-warga yang menonton, semua masyarakat Batak ataupun non Batak mengetahui gitu dengan edukasi informasi dari Kak Ovi tadi kan. Tentunya ini ada hal yang baru lagi ya gitu kan. Siap. Tapi ada kesulitan sendiri nggak Kak Ovi ketika ketemu klien Batak gitu, secara desain, secara pewarnaan kayak gitu. Kak Ovi bisa ceritain nggak? Enggak ada sih. Tidak ada. Biasanya sih kalau misalkan udah ngobrol, misalkan tapi ini custom ya, misalkan udah ngobrol terus dia bilang, iya saya juga orang Batak sih gitu. Oh ya udah kalau gitu kakak tahu semuanya silahkan kerjakan gitu. Biasanya gitu. Kalau udah bingung biasanya manggil saya. Oh gitu. Ini mau bordirnya kayak begini tuh apa sih maksudnya saya gini. Kan ada misalkan ada yang request bordir khas ya. Kalau kayak misalkan di Jabu Bolon itu kayaknya ada bordir kayak gambar cicak itu apa sih bingung. Ya, ada yang minta gambar kayak gambar tokek. Ini apa sih artinya tuh suruh diartikan artinya di ekornya, bordir ekornya gitu biasanya saya tanya. Yang ada filosofi khususnya biasanya saya tanya ke Daud. Oh, dan Bang Daud pasti ahlinya dong. Kalau ahli juga enggak googling aja kalau bingung gitu. Panggilannya ASEAN ya? ASEAN. Banget nih. Iya. Kenapa bisa ASEAN? Ganti ASEAN nanya. Kenapa bisa ASEAN dulu? Lucu aja manggilnya. Karena kan teman-teman nggak ada tuh yang orang Batak. Terus biasanya kalau manggil pacarnya baby gitu. Nah kalau gue manggilnya Hasian. Hah? Kasian? Bang Daud dong yang pasti awal-awal mengajarin itu ya gitu. Enggak, dia tahu sendiri dia panggil Hasian aja. Lagi dulu sini dulu. Kita sensor lagi. Lalu mau sampai kapan Evore ini akan terus berlanjut kayak gitu? Sampai masih orang lain masih mau menerima karya kita. Oh, oke. Kalau masih mau tidak ada ketakutan khusus kah dari Kak Ovi sendiri untuk misalnya mengembangkan bisnis lain selain ini? Kalau saya pribadi untuk saat ini enggak, tapi mungkin kalau buat suami saya iya ya, mungkin ada ingin bisnis yang lain. Tapi kalau saya sendiri sih untuk saat ini tuh saya terlalu cinta aja dengan apa yang saya lakukan sekarang dan kalau sekarang bisa menjadi berkat buat segini banyak orang, pengennya besok tuh lebih banyak lagi, tapi melalui bisnis yang sama. Entah bagaimana kita ekspansinya, kemana, ke luar negeri mungkin, atau kemana. Tapi maunya sih dengan bisnis yang memang sudah saya tekuni berbelas-belas tahun. Gitu. Pasti kan saya lebih ngerti kan jalannya kayak gimana kalau di fashion. Iya. Dengan pembaruan inovasi tadi terus ya dilakukan. Lalu gimana? Waktu abang dan kakak ini kan pasti habis untuk Evore terus. Nah itu sebenarnya bisa dijawab dengan begini Bang. Kita ngambil ini ya, botol ini ya. Saya jadi kayak ini aqua katanya. Enggak, ini berapa mililiter ya? Misalnya 300 mililiter ya. Isinya air. Nah kita percaya air itu kita anggap berkat ya. Berkat itu kan datangnya dari yang sumbernya tidak terbatas. Ya kan yang sumber kita nggak bisa ngitung dia berapa air yang dia punya kan. Tetapi dia saat dia datang ya, dia bawa 2 liter. Misalkan bawa 2 liter berkat. Muat nggak di sini? Tentunya nggak muat kan? Ya. Apa sih cara kita biar bisa menampung si 2 liter itu? Wadahnya kan yang harus diganti. Kita harus menyiapkan wadahnya. Jadi yang abang bilang waktunya gimana segala macam. Ya berarti memang simply kita belum punya wadahnya aja. Paham nggak di situ filosofinya? Iya. Kalau misalkan abang gimana ekspannya segala macam, sebetulnya saat kita mampu, wadah kita sudah bisa untuk menampung berkat berliter-liter itu, artinya disitulah letak ekspansinya.
Jangan terpancing. Bagaimana pengembangan? Saat kita sudah mampu, sudah punya wadahnya, pasti kita bisa kok. Paham nggak maksudnya, Bang? Iya, artinya ya kalau udah ada tempat yang pas ya pasti nggak menutup kemungkinan akan berkembang. Iya. Itu tadi kan. Tapi kalau misalkan belum Kan yang dikasih, ditanyain adalah waktunya gimana? Nah, Pasti waktu kita kan balik habis. lagi kalau sekarang lebih ke quality time. quality time kita nih. Iya dong, keluarga dong, kan ada ini tadi kan ada si anak kecil Apalagi sih nikmat yang kami dustakan, coba Bang, bisa bangun siang, bisa ke kantor kapan aja, Dia bisa sih, pulang kapan. kalau saya nggak bangun siang. Saya bilang bisa, Iya. gitu. Terus dari kantor mau pulang kapan aja. Ini dari kantor, dari rumah ini kan lebih kurang cuma 15 menit. Oke. Iya. Apalagi quality time yang kita mau cari sudah punya kok sebenarnya. Quality time itu kan sebetulnya Dengan kita bisa bekerja bersama berdua aja udah quality time. iya, itu juga quality time. Oke. Karena kan jarang ya kita bisa suami Betul. istri bisa kerja berdua bareng-bareng terus Betul. di kerjaannya. Itu menurut saya sudah quality time. Dengan Dan kita nggak gampang berantem tentunya. terkait kantor Nggak gampang. berdua itu quality time juga. Iya. Nggak gampang Bang. Pernah ada beda. Tidak gampang gitu. Pernah ada Oh jelas. persepsi, pendapat Setiap gitu. hari Setiap dong. hari. Iya. Ada. Ini Bang Bandar udah takut nih, Iya, udah mulai saudara-saudara. Tentangan terkait apa tuh biasanya tuh? Biasanya miss-nya tuh. Kalau dari saya pribadi, karena kita saya satu kantor walaupun beda divisi ya. Kalau dia kan lebih ke managing advisor. Iya. Sementara kalau saya memang lebih ke dari mulai produksi, terus dari mulai konten produksi ke bawah itu kan yang handle saya. Nah biasanya ada yang nggak ketemu tuh. Lu nggak? Kalau dia kan namanya juga managing advisor ya, dia ngasih nasihat, dia ngasih ide, dia ngasih data, dia berjalan apapun itu by data gitu. Sementara kalau saya berjalan dengan separuh intuisi ya kan. Jadinya kayak enggak deh, kayak data lu salah. Nah dari situ kan sering berantem. Nggak bisa salah, ini kan kayak begini. Kayak intuisiku. Nah itu yang selalu bikin berantem. Balik lagi sebetulnya harus ada yang ini ya, harus ada, tidak bisa semuanya meninggi gitu loh. Kami berdua sebenarnya Aquarius Bang. Aquarius katanya kan air tenang. Iya. Tapi bayangin kalau air ketemu air jadi air bah juga. Jadi tsunami. Jadi maksudnya sebenarnya harus ada yang satu yang harus airnya tenang. Itu benar Bang. Maksudnya ya sudah, kalau misalkan terlalu ini harus contoh kecil ya, tadi bilang by data, dia by intuisi kan. Begitu saya tampilkan datanya begini, intuisimu salah kan. Dia bilang datamu salah, coba cek lagi. Ternyata memang benar. Ada beberapa salah data saya. Dan kita harus mengakui. Gitu. Kita harus mengakui. Sebenarnya kata kunci di mengakui sih. Banyak orang yang berkepanjangan berlarut dalam ribut itu karena memang tidak mengakui bahwa itu sulit untuk mendengar kata hati. Iya. Kalau jangankan mendengar kata dia, kata hati aja nggak didengar. Gitu. Kalau orang nggak ribut Bang, orang nggak ribut, kita ngomong pelan aja pasti didengar sama dia. Jangan kan gitu Bang. Kayak abang ini kan kalau nggak salah mau nikah nih Bang. Aduh. Aduh, sorry. Itu boleh disensor nggak apa-apa. Iya. Kalau kita lagi nggak ribut ya, kita ngomong gini deh Bang. Tahu. I love you katanya. Nggak ada suaranya loh. Tapi kalau lagi ribut Bang, mau kamu sampai wah. Tetap dia nggak dengar apa kata lawannya kan. Jadi sebenarnya emang harus ngikutin kata hati. Oh, memang saya salah. Gitu sebetulnya yang susah. Yang susah di situ Bang. Jadi pelajaran kehidupan kan Bang. Oke dong, tentunya pasti banyak nih untuk pedoman-pedoman hidup kan, motivasi tadi yang abang ceritakan tadi dengan Kak Ovi kayak gitu. Kalau yang saya lihat sih artinya Kak Ovi dan abang sendiri itu nggak bisa kerja sendiri-sendiri nih artinya kan, karena udah memang cocok nih, memang harus bergabung nih, harus kolaborasi terus nih berdua. Bisa sebenarnya. Bang, aku tanya nih Bang. Abang ini kan sering ke Jakarta, kenapa pulang-pulang terus balik-balik ke Jakarta ke Jogja Bang? Maksudnya? Kan abang kan ke Jakarta itu nggak bisa lama-lama, harus kan aku Bang kapan Bang bisa ke Jakarta? Nggak bisa, aku harus di ini Jogja. Nggak bisa jauh dari kakak dong berarti. Yang pertama, alasan pertama. Aja Bang, jujur Bang. Kalau maunya kayak gitu nggak apa-apa. Oh iya. Itu menyenangkan abang dan menyenangkan dia juga kan. Tapi sebenarnya Jakarta itu kan expense-nya besar sekali ya. Expense besar, lebih banyak pengeluarannya dibanding pemasukannya di sono. Kecuali memang urusan bisnis. Artinya ya tadi ya tetap harus bareng terus bersama. Kakak pun juga udah nyaman dengan abang kan kerja bareng tadi kan
Walaupun harusnya aman loh. walaupun memang tadi ya ada mispersepsi, intuisi, Ya, kelihatan. data. Lalu gimana Kak Ovi selaku founding sama Bang Daud memberikan apa ya istilahnya menjadi role model untuk karyawan. Bang Daud ya? Role model Artinya, terkait iya. role model. Artinya kan abang harus menjadi panutan dong, harus menjadi sosok yang memang ya contoh nih gitu ke tim, terutama ke karyawan abang. Kamu dulu aja. Kita berdua tuh seperti apa, good cop bad cops gitu. Jadi kalau karyawan sama saya tuh takut karena saya tuh galak. Gitu. Nah, kalau sama Daud karyawan tuh lebih ke oh iya Pak, ya lebih nggak takut gitu. Jadi tuh itu. Tapi bukan berarti nggak bisa galak juga. Iya. Dan kamu galak bukan berarti nggak bisa baik juga. Oke. Gitu. Justru biasanya yang galak tuh baiknya lebih biasanya bang. Gitu ya? Oh, iya biasanya begitu dia, tapi galaknya cuma pada saat itu doang. Selesai dari itu baiknya malah lebih malah ya. Terkadang saya merasa dia tuh kayak mau bunuh orang loh. Wah, Iya. Tapi begitu sudah mati orangnya, ayo hidup lagi. Yuk. Terkadang saya merasa demikian loh. Kalau marah. Iya. Kayak, aduh, kayak gitulah. Oke. Sampai sekarang dengan 200 karyawan begitu ya bang, manage-nya ada kesulitan nggak sih dari Kak Ovi sendiri? SDM, wah, Iya, tuh. memanage SDM itu merupakan hal tersulit dari sebuah bisnis menurut saya. Betul. Salah satu yang sulit juga bukan hanya inovasi yang sulit, bukan hanya manage membangun ekspansi bisnis yang sulit, bukan hanya sekedar bikin produk baru yang sulit, mempertahankan yang sulit, tapi mengelola SDM itu merupakan tantangan yang sangat unik karena semakin banyak SDM, karakter mereka itu berbeda-beda semua. Dan sekarang pun banyak banget SDM Gen Z kayak gitu yang mungkin terkadang membuat saya oh my god kayak gini. Karakternya berbeda. Karakternya berbeda dan itu tuh SDM itu case terkait SDM itu merupakan salah satu yang tantangannya besar juga. Dan saya yakin itu bukan cuma di perusahaan saya tapi di perusahaan banyak teman-teman yang mungkin punya perusahaan juga ya. Nah, tapi ya itu karena kita juga udah berumur ya, kita udah 33, 34, terus mereka kebanyakan juga di bawah kita. Jadi ya kita ingetin aja dulu waktu gue muda gimana sih. Jadi kita nge-treatnya juga enggak yang ribet-ribet banget. Iya. Kalau dari saya sih yang paling penting adalah kejujuran sebenarnya. Dari semua karyawan yang kita punya, memang yang paling sulit adalah yang jujur. Oke, kenapa gitu bang? Kenapa begitu? Karena coba deh, misalkan dia nggak jujur, dia bilang bisa padahal nggak bisa, itu juga nggak jujur toh. Repot toh kita ngajarinnya kalau misalkan dia nggak bisa. Dan itu baru dari segi kemampuan, belum segi megang uang, megang apa. Kita tuh baru tahun ini yang belum ada ya. Tapi biasanya setiap tahun tuh ada yang korupsi bang, dan ketakutan pasti. Maksudnya jujur itu paling penting bang. Jujur waktu, jujur uang, jujur itu yang paling susah. Baru setelah dia jujur, dia akan melahirkan sesuatu yang namanya kepercayaan. Makanya disebutkan kan ada yang menyebutkan komoditas yang paling berharga di dunia ini sebetulnya adalah trust. Ya. Artinya Integrity. kepercayaan. Bukan integrity, trust dulu. Jujuran dulu Ya. ya. Oke. Kenapa bisa kita trust? Karena dia jujur. Oke. Gitu. Jadi role model yang bisa saya tawarkan akan berlaku saat dia jujur. Oke. Jadi kalau nggak jujur, ya udah nggak usah aja. Gampang. Gimana cara developnya bang itu? Ada treatment khusus untuk mendapatkan karyawan? Ada bang. Saya tuh belajar dari Basuki Cahayapurnama, BTP. Ya. Ahok ya. Ya. Dari Ahok ini sebenarnya gampangnya orang itu mikir perut sama dompet kan. Betul. Nah, di saat kita sudah bikin perut sama dompet yang terisi, dia pasti otaknya akan optimal. Yeah. Artinya begini bang, kalau misalkan kita kayak yang kemarin korupsi ya, kayak korupsi, saya ampuni bang, saya nggak pecat, kita ampuni, kita naikkan gajinya bang. Kenapa? Karena dia sebenarnya nggak mampu toh dalam hidup dengan gaji yang standar. Tapi dengan dia korupsi tidak jujur. Betul, tetapi dengan begitu dia lihat, oh ternyata saya masih dihargain, kemampuan saya dihargain, saya jadi belajar jujur. Bang, lebih baik jadi mantan orang jahat nggak sih bang daripada mantan orang baik? Oke. Atau abang mau lebih suka mantan orang baik? Enggak dong, pastinya sudah melewati Ya proses. udah dia udah jahat, udah paham dia jahat. Kita tuh kan semua mantan orang jahat bang. Makanya kita kalau di agama saya ditebus dosanya toh. Betul. Gitu. Artinya bagi saya bang lebih penting dia itu sudah ngerti nilai-nilai kebaikan
dan dia sudah lari dari jahat itu. Jadi saat kita naikkan gajinya dia akan trust sendiri bang. Itu role model yang mau saya ingin. Dan itu saya dapat dari si Ahok ya. Ya, Bang Daud sampai memperhatikan sejauh itu ya sama Kak Ovi ya. Tapi Dia sih ngikut bang. ngikut aja. Awalnya dia kenapa sih gitu? Tapi begitu kita tawarkan demikian, ada beberapa awal-awal kita buka kan korupsi bang. Iya dong. Kenapa sih gitu? Udah kamu ikut aja. Kamu ikut aja. Setelah ikut, karyawannya nggak betah sendiri. Dia yang keluar sendiri. Kan bingung toh. Wow. Iya. Itu suami istri bang. Tapi saya nggak perlu sebutin namanya ya. Oknum Suami istri, istrinya duluan terus kemudian semua suaminya. Dua-duanya kita nggak ampuni bang. Terus berikutnya ada kasus-kasus lagi bang. Ada kasus. Dan sampai sekarang yang kerja masih ada bang. Yang sudah kasus tapi kerja. Dan dia jadi lebih semangat. Lebih grateful. Lebih grateful. Lebih grateful. Gitu. Abang punya mindset tetap mengampuni tadi ya sama kakak ya. Kan kita setiap hari diampuni bang. Betul. Iya nggak? Tapi kalau saya jujur aja kayak jengkel juga lah pasti kan. Apalagi kalau ditipu uang 1.000 aja kalau udah ditipu itu jengkel banget sih bang. Awalnya. Ya kan? Tapi kalau misalkan dia sudah bertobat segala macam, apa saya bang nggak mau terima? Itu di saya bang ya. Ya proses mengampuni itu kan agak sulit sih sebetulnya bang. Kenapa dia ngambil 1.000? Karena dia kurang 1.000 dalam gajinya dia kan gitu gampang. Oke. Dia ngambil 1.000, ngambil 1.000.000 karena dia kurang 1.000.000 dalam gajinya dia. Misalkan dia gaji 5 juta, ya kan? Dia kedapatan korupsi dalam kurun waktu 2 bulan 5 juta misalkan gitu. Berarti dia kurang 1 bulan itu 2,5 juta kan? Kalau kita bisa kasih 2,5 juta tapi dia naikin kemampuannya, kenapa enggak? Paham nggak bang? Iya. Dia hidupnya jadi lebih tenang, lebih dihargai. Lalu abang mengkaji itu sampai maksudnya dengan level job desk dia apakah memang layakkah untuk dikasih lebih? Harus layak. Itu. Oke. Dia harus layak. Kamu mau diampuni kamu harus layak. Oke. Layakkan. Artinya dia juga harus merubah, Iya. mengupgrade tadi ya. Dia harus upgrade dirinya sendiri. Kan kita kan masih kesempatan. Kelihatan kok bang orang yang maaf ya bang, karena mungkin saya agak banyak turnover yang orang lihat kayak gini. Kelihatan kok bang, orang yang memang semangat kerja, keluarganya bahagia, nggak korupsi, kelihatan mukanya bang. Yang nggak ada utang-utang, maaf nih yang utang-utang pinjol-pinjol ya. Kelihatan loh bang, orang kalau misalkan pinjol terus nggak bisa bayar, dia kerjanya kayak gimana kelihatan loh. Mukanya kalau bahasa Jawanya mencucu. Kan pinjol ini tuh kalau di Ivory sendiri tuh kan ya, sekitar 5 tahun terakhir. Iya ini 5 tahun, 3 tahun terakhir ini itu masalah kedua kita. Masalah ketiga lah, kejujuran, terus korupsi, terus pinjol ini masalah nggak tahu ya perusahaan yang lain ya. Wah, mereka pusing. Biasanya gitu kalau. Lalu kalau pinjol kan pasti karyawan diem-diem dong. Iya. Kan diem-diem minjam, ntar tahu-tahu kantor ditelepon. Ini si karyawan ini. Waduh. Iya. Dan itu komplainnya langsung ke Bang Daud. Ke HRD sih, biasanya kan langsung ke HRD ya. Tapi kan nanti HRD juga, ini kalau udah ditelepon-telepon terus, gue harus laporan ke bos biasanya gitu. Ya, dan itu biasanya langsung resign. Enggak sih, saya kasih itu kita kasih solusi, maksudnya gimana cara memecahkan pinjolmu gitu. Walaupun kita nggak secara langsung kita ngasih lu utang berapa 100 juta nih gue kasih 100 juta kan nggak gitu ya. Iya. Lu gimana? Oh ya udah coba deh, bisa nggak ini lu jual, nanti lu ganti motor lebih murah atau bisa nggak ini begini. Yang penting dia ada semangat hidup baru lagi dan nggak kepikiran terus sama pinjolnya. Karena kalau misalkan dia berkutat terus dengan pinjol yang nggak ada solusi kan nggak bisa kerja bro. Iya benar. Pinjol itu juga salah satu bentuk ketidakjujuran loh bang. Oke. Tidak jujur pada diri sendiri bahwa dia sebenarnya nggak mampu Nggak bayarnya. mampu, iya betul. Ya, artinya apa? Masalah nomor 1 manusia sebenarnya jujur apa enggak? Betul. Gitu loh. Dan kalau bicara soal kejujuran tadi, Kak Ovi sendiri sama Bang Daud, proses rekrutmennya itu melalui HR atau langsung ikut HRD. HRD. Tapi untuk beberapa divisi tertentu nanti screening akhir ke kita sih biasanya. Beberapa tertentu aja. Kayak yang memang kita notice ini harus sama gue, karena kalau sama HR beberapa kali kok dapetnya nggak pas, nanti biasanya Mbak Ovi ini screening terakhir nanti sama saya atau sama Daud gitu. Tapi untuk beberapa divisi tertentu aja. Tapi sejauh ini ada nggak yang maksudnya keluarga kayak gitu, dari keluarga masukin dong ini segala macam kayak gitu? Saya nggak pernah menerima. Oke, ini saya jujur aja ya bang ya. Saya jujur aja deh. Jujur aja, karena tadi kan udah pernah cerita saya kalau marah kayak membunuh orang. Kalau ada pilihan antara keluarga atau tidak, saya akan memilih tidak keluarga. Karena kebanyakan keluarga yang kita berarti nggak pernah terima ya. Iya.
kebanyakan keluarga yang kita terima itu dia memanfaatkan posisinya sebagai keluarga. Nah, di saat dia memanfaatkan posisi sebagai keluarga, dia akan mengeset standar yang tidak baik. Yang standar yang bawah lah. Ya. Dan saya tanya sama Bang, paling enak ngikutin sifat orang itu yang buruk atau yang baik? Yang buruk dong. Paling gampang. Lebih gampang gitu. Nah, di saat dia, apa ya ikutin aja. Jadinya standarnya di bawah semua dong. Terkecuali ini saudara saya memang udah punya standar tinggi, terus ditularkan sama orang. Itu nggak apa-apa. Tapi sejauh ini belum ada. Mesti ada aja. Iya. Malah ada yang orang gini, saya kalau masukin orang Batak ya Bang, apa ya Bang ya, ke mana, ke perusahaan, ini ada orang Batak, terus kenalan segala macam. Kadang-kadang dia memanfaatkan posisi sebagai orang Batak. Wah, repot juga ini. Orang-orang nganggap untuk saudaranya, Padahal enggak. Enggak, jauh banget. Mata robuk masih sampai beda toga gitu segala macam kan. Nah, itu jadi mereka nggak enak. Padahal standar yang ditetapkan kurang baik. Baru-baru ini juga ada kejadian. Tapi ya itulah suka dukanya kita. Masalah saudara ya. Iya. Bukannya nggak mau. Ada sih, tapi dari keluarga saya pribadi, adik saya tuh juga ikut membangun Euphoria sih, ikut kerja di Euphoria. Nah itu ada juga yang memang cocok dan tidak pernah. Itu dihitung ya? Itu karena dia masuknya kan sebagai apa ya? Dia kalau itu kan masuknya owner juga. Iya, owner juga. Partner lah itu. Iya. Beda tuh. Soalnya masuk di komisaris beda gitu. Itu masuk ya, kalau itu beda lah. Iya. Oke. Tapi kalau ada pilihan saudara apa benar enggak, karena nanti saya takut dia kaget, saya marah-marah. Kaget, terus bahan gosip itu. Iya, gosip. Kak Ovi ini di kantor tuh serem banget loh gitu, padahal ya gue harus gimana di kantor loh. Iya, disangkanya kita yang galak, padahal kita profesional ya kan Bang. Betul.